Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trimaimanah. Di sini saya akan coba memberikan contoh pengisian SKP sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Yang perlu kita siapkan pertama kali adalah perjanjian kinerja. Jika tidak ada perjanjian kinerja, maka yang kita persiapkan adalah Renstra. Jika belum ketemu juga sasaran strategis kita dari Restra, kita ambil dari tupoksi. Mungkin kalau dari jabatan fungsional tertentu itu bisa diambil dari Permendikbud, bisa diambil dari Permenpan, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mengambil sasaran strategis dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, karena kita akan coba pengisian SKP dari kepala sekolah. Nah, di mana di Indragiri Hulu, kepala sekolah itu di bawah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. SKP-nya ini maksud saya perjanjian kinerjanya ini ada 3 sasaran strategis. Nah, 3 sasaran ini kita masukkan ke format SKP. Yang pertama yang kita isi adalah data. Nah, ini hanya sheet sebagai alat bantu saja ya Bapak Ibu. Pertama itu kita isikan pejabat penilai, selanjutnya pejabat yang dinilai, dan atasan pejabat penilai. Nah, selanjutnya kita pindah ke sheet yang kedua adalah MPH, matrik peran dan hasil. Nah, matrik peran dan hasil itu kita ambil dari perjanjian kinerja tadi. Itu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, itu ada 3 sasaran kinerja. Selanjutnya ini ada kepala sekolah Ibu Amraini. Nah, kepala sekolah itu mengintervensi 2 sasaran strategisnya Bapak Misyoto. Di antaranya yaitu tercapainya pelaksanaan majalah pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan supervisi guru dan tenaga pendidik, tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran hasil pembelajaran. Nah, ini setelah kita isi semua, selanjutnya kita masuk ke sheet SKP. Nah, di sheet SKP ini kita isikanlah dari yang awal tadi, misalnya kerja utamanya meningkatnya kualitas tenaga pendidik. Ini sama, tinggal sama dengan masuk ke MPH sekolah, kita ambil meningkatnya, enter. Terus rencana hasil kinerjanya adalah tercapainya, itu sama dengan MPH tercapainya, enter. Begitu juga selanjutnya sampai semuanya pindah ke sheet SKP. Jika kurang, ya ditambah aja di sini insert baris dan kolom. Nah, selanjutnya di sini rencana hasil kerja pertama tercapainya pelaksanaan manajerial. Itu ada kuantitas, kualitas, waktu. Jadi aspeknya untuk SKP 2022 itu ada 3 aspek ya, kualitas, kuantitas, waktu. Kita isi misalnya jumlah laporan, boleh presentase, pelaksanaan manajerial, boleh. Isi 2 dokumen, tingkat kebenaran laporan 95%, lamanya penyusunan 12 bulan. Begitu juga selanjutnya ya. Ada di bawah terus misalnya ini terlaksananya pengelolaan tugas tambahan guru, misalnya jumlah kegiatan analisis naskah 48 kali, atau terlaksananya pengelolaan administrasi sekolah yang tertib, jumlah laporan 3 laporan, persentase sesuai memenuhi KKM 98%. Dan ini boleh diganti ya Bapak Ibu, jika salah bisa diubah. Ini hanya contoh, sekedar contoh saja. Selanjutnya pindah ke lampiran SKP. Di lampiran SKP yang perlu kita isi adalah dukungan sumber daya. Misalnya dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan maka dibutuhkan laptop dan internet. Dalam rangka memenuhi sasaran kerja dibutuhkan anggaran, seperti itu. Skema pertanggungjawaban, hasil kerja akan dilaporkan setiap bulan misalnya. Konsekuensinya, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan diberikan penghargaan dari atasan. Boleh. Selanjutnya ada penanda tangan, ada pegawai yang dinilai, ada pejabat penilai. Masuk selanjutnya sheet evaluasi kinerja kuantitatif. Nah,
Oh ya, sebelumnya di SKP ini yang kita nilai itu ada dua, kinerjanya dan perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja itu ada berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini boleh diisi, boleh tidak sama pimpinannya. Jika diisi lebih bagus, jika tidak ya dikosongkan saja. Lanjut ke dokumen evaluasi kinerja. Lanjut ke evaluasi kinerja kualitatif maksud saya. Itu yang pertama adalah capaian kinerja organisasi. Itu ada 4 penilaian: istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Misalnya kita pilih baik, maka kurvanya akan berubah seperti ini. Jika pilihan kita istimewa, maka dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya, dari sasaran kinerja tadi, capaian hasil kerja tadi, rencana capaian, itu diisi realisasi berdasarkan bukti dukungnya. Targetnya 2 dokumen, realisasinya misalnya 3 atau 1. Kalau 3 berarti sangat memenuhi ekspektasi. 2 dokumen memenuhi ekspektasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ke bawah itu ada rating hasil kerja. Rating hasil kerja itu bisa kita pilih di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Selanjutnya yang ini perilaku kerja tadi. Perilaku kerja yang berakhlak. Berakhlak misalnya kita pilih di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Maka kenapa jawabannya butuh? Oh, ini karena rating hasil kerjanya di bawah ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi kita pilih, maka nilai predikat kerja pegawai adalah baik. Kita lihat dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, ini dia. Ini semua data yang dari depan tadi. Di bawah ini adalah capaian kinerja organisasi itu istimewa, predikat kinerja itu baik. Nah, dari mana ini kita dapat? Itu dari evaluasi kinerja. Ini predikat kinerja baik, maka dokumennya adalah baik. Di dokumen capaian kinerja istimewa, maka di capaian kinerja organisasi tadi di sini kita pilih adalah istimewa. Nah, di sini ada set kuadran dan set pola distribusi, itu tidak perlu diotak-atik karena ini sudah dibakukan ya, atau memang seperti ini biar tidak berubah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.